Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Project IPA Terapan Kejuruan pada program keahlian Teknik Otomotif. Pada kesempatan ini, kami memperoleh pelatihan untuk dapat mensinkronisasi aspek IPAS dengan elemen pada program keahlian Teknik Otomotif. Salah satu penerapan sinkronisasi aspek pas dan keahlian teknik otomotif ini adalah pembuatan proyek penerapan saklar sentuh untuk pengamanan kendaraan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kami beranggotakan 4 orang, yakni terdiri dari Bapak Ali Masrukan, yang kedua saya sendiri Ulfa Sofiana, yang ketiga Ibu Ratnawati, yang keempat Ibu Naning Yudi Ardianti. Sebelumnya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Widya Iswara dari BOE Malang yang telah membimbing kami dalam pembuatan proyek ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Yusi Arisandi MSI dan Bapak Muhammad Muklas SPD MT. Dalam pembuatan proyek Saklar Sentuh ini melibatkan 3 aspek IPAS, yakni zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, dan perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kira-kira mengapa sih proyek kita harus saklar sentuh? Ada yang tahu? Ya, untuk pembuatan Proyek IPAS Saklar Sentuh ini memiliki 2 tujuan. Tujuan umumnya adalah dapat menerapkan aspek IPAS melalui penyusunan rangkaian elektronika dalam dunia otomotif. Sedangkan tujuan khusus yang ingin kita capai adalah untuk membantu masyarakat dalam upaya memberi pengamanan terhadap kendaraan sepeda motor atau mobil. Sebelum membuat proyek Saklar Sentuh, kita harus mendalami beberapa teori, yang pastinya teori tentang aspek IPAS dan elemen tentang program keahlian otomotif. Untuk materi IPAS yang harus kita kuasai, yang pertama adalah zat dan perubahannya. Ini meliputi pengertian zat, unsur, senyawa, dan campuran, serta konduktor, semikonduktor, dan isolator, serta perubahan zat. Yang kedua, energi dan perubahannya, tentang besaran dan satuan energi dan perubahannya. Yang ketiga, yakni tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Yang perlu kita pahami adalah tentang merancang anggaran biaya produksi pembuatan saklar sentuh. Sedangkan untuk materi otomotif yang harus kita kuasai, yang pertama, teknologi bidang otomotif tentang sistem keamanan. Yang kedua, pengenalan alat ukur tentang alat ukur elektrik. Yang ketiga, komponen dan sistem pada sepeda motor, yakni tentang pemeliharaan, perawatan, dan pergantian pada komponen elektrikal PGM FI, serta dasar kelistrikan elektronika dan pematrian, yakni tentang mengenal simbol kelistrikan dan dasar rangkaian kelistrikan dan prosedur pematrian. Selain itu, sebelum kita membuat saklar sentuh, kita harus memahami dan mengenal komponen dasar elektronika. Ini adalah beberapa gambar komponen dasar elektronika yang meliputi resistor, kapasitor, relay, trafo, potensiometer, dan transistor. Untuk lebih memahami tentang dasar-dasar kelistrikan, kita dapat belajar pada media trainer. Pada pelatihan ini, kita juga diajari untuk membuat media trainer untuk pembelajaran dasar kelistrikan. Pada media trainer ini terdiri dari beberapa komponen tentang dasar-dasar kelistrikan. Adapun komponen yang dirangkai yakni meliputi ada resistor, kapasitor, transistor, switch, potensiometer, relay, buzzer, atau mic. Melalui media trainer ini, kita bisa lebih memahami tentang komponen-komponen kelistrikan yang akan kita aplikasikan pada pembuatan saklar sentuh. Yuk, kita buat saklar sentuhnya. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather,
at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. He made all the planets, he made all the stars in the sky. He knows what he's doing, he's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never. Nah, tadi sudah melihat bagaimana proses pembuatan media trainer untuk lebih memahami dasar-dasar kelistrikan. Setelah ini, kita akan belajar tentang metodologi pembuatan proyek saklar sentuh. Metodologi ini meliputi bahwa kita harus memahami tentang desain proyek, komponen-komponen atau alat dan bahannya, serta prosedur pembuatan saklar sentuh. Untuk membuat proyek saklar sentuh, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melihat desain proyek. Lihatlah dan pahamilah. Setelah kita memahami tentang desain proyek, berikut yang harus kita lakukan adalah persiapan komponen. Komponen yang harus kita siapkan terdiri dari transistor PNP sinyal kecil C9012, transistor NPN sinyal kecil C828, lalu ada resistor 1 kilo ohm, resistor 100 ohm, resistor 1 mega ohm, relay 8 pin sebanyak 2 buah, skun 2,8 mm, serta ada PCB. Setelah semua komponen tersedia, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan pengukuran pengecekan komponen. Setelah itu, yang harus kita lakukan All adalah planned out, pemasangan but he's got a komponen plan pada for me. PCB. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know what that bad weather. Sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. He made all the planets, he made all the stars in the sky. I think I know better, I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going south. Oke, jika komponen pada saklar sentuh sudah terbentuk, sudah terangkai dengan bagus, saatnya kita mengaplikasikan dan uji coba pada sepeda motor. Ini Bapak Ibu, ini namanya modul saklar sentuh. Sebelum kita pasang, kita identifikasi dulu mana signal IG, ini signal IG, kemudian mana ground kita hubungan dengan bodi motor,
kemudian kita pasangkan lagi dengan pulser untuk mengontrol motornya nyala atau mati. Ini pulser. Kemudian yang berikutnya adalah kendalinya di netral. Netralnya pakai kabel ini kita pasang. Kita uji coba kerja modul ini. Kita nyalakan dulu kontaknya. Coba dinyalakan, Bu. Ini bisa jalan, tapi ketika masuk gigi 1 motornya mati, tidak bisa distarter lagi. Untuk bisanya lagi kita harus sentuh kunci rahasianya, kontrol sentuhnya kita hubungkan ground seperti ini, baru bisa distarter lagi. Silakan Bu, distarter. Ya. Oke, dia bisa jalan karena sudah dikontrol dengan disentuh lagi. Sekian, terima kasih. Nah, ini dah. Sarangin. Coba, saya pinjam. I got it all planned Dari out. kegiatan pembuatan proyek Saklar Sentuh ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama yakni perlunya pengetahuan dasar komponen elektronika. Yang kedua, pembuatan Saklar Sentuh merupakan salah satu proyek untuk pengaplikasian bidang elektronika. Yang ketiga, pengaplikasian Saklar Sentuh dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengaman kendaraan dari tindak kejahatan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Maju terus pendidikan Indonesia. Project IPAS membuat Saklar Sentuh pengaman sepeda motor pasti bisa. Bad weather. Sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Nights so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Whoa. He made all the planets, he made all the stars in the sky. Nah, ini adalah hasil rangkaian komponen Saklar Sentuh. Jika sudah selesai nih, saatnya kita uji coba apakah Saklar Sentuh kita berfungsi atau tidak. Check it out. Nah, jika modul Saklar Sentuh kita sudah selesai dirangkai, langkah selanjutnya adalah uji coba Saklar Sentuh pada motor. Yang pertama harus kita lakukan adalah pasangkan modul Saklar Sentuh pada komponen motor. Untuk kabel warna kuning, pastikan pada komponen sentuh. Untuk warna abu-abu pada netral. Untuk hijau pada pulser. Untuk merah pada IG dan warna ungu pada ground. Jika kita starter motor kita ternyata dan nyala, lalu kita masukkan pada gigi 1 dan berhenti, itu tandanya mulai bekerja nih Saklar Sentuh kita. Nah, gimana cara mengembalikan? Kita sentuh secara barengan ground pada motor. Lalu setelah itu kita starter lagi motor kita dan greng, jika itu berhasil nyala berarti itu tandanya Saklar Sentuh kita berhasil. Oke, jika komponen pada Saklar Sentuh sudah terbentuk, sudah terangkai dengan bagus, saatnya kita mengaplikasikan dan uji coba pada sepeda motor. Ini Bapak Ibu, ini namanya modul Saklar Sentuh. Sebelum kita pasang, kita identifikasi dulu mana signal IG, ini signal IG, kemudian mana ground kita hubungan dengan bodi motor, kemudian kita pasangkan lagi dengan pulser untuk mengontrol motornya nyala atau mati. Ini pulser. Kemudian yang berikutnya adalah kendalinya di netral. Netralnya pakai kabel ini kita pasang. Kita uji coba kerja modul ini. Kita nyalakan dulu
kontaknya. Coba dinyalakan, Bu. Ini bisa jalan, tapi ketika masuk gigi 1 motornya mati, tidak bisa distarter lagi. Untuk bisanya lagi kita harus sentuh kunci rahasianya, kontrol sentuhnya, kita hubungkan ground seperti ini, baru bisa distarter lagi. Silakan Bu, distarter. Ya. Oke, siap. Bisa jalan karena sudah dikontrol dengan disentuh lagi. Sekian, terima kasih. Nah, sudah. Sudah. Sarangin. Coba, saya pinjam I got it all planned Dari out. kegiatan pembuatan proyek Saklar Sentuh ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama yakni perlunya pengetahuan dasar komponen elektronika. Yang kedua, pembuatan Saklar Sentuh merupakan salah satu proyek untuk pengaplikasian bidang elektronika. Yang ketiga, pengaplikasian Saklar Sentuh dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengaman kendaraan dari tindak kejahatan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Maju terus pendidikan Indonesia. Project IPAS membuat Saklar Sentuh pengaman sepeda motor pasti bisa. I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my